Nick De Vries. 9 balapan di 2023, kalah 1.8 di balapan, dan kalah 2.7 di quali. 0 poin. Ayo kita bahas. Akhir-akhir ini F1 jadi kerasa kayak sandwich yang pakai roti Belanda. Dengan Max Verstappen jadi roti atas yang menang balapan mulu, dan Nick De Vries jadi roti bawahnya yang selalu finish di posisi buntut. Semenjak Nick De Vries mendapat kunci dari mobil AT04 di awal musim 2023, karir F1-nya belum bisa dibilang ideal, bahkan sangat mengecewakan di mata banyak orang. Kurang pace baik di quali ataupun di race dibandingkan Tsunoda, banyaknya kesalahan-kesalahan lucu, dan tanpa satu poin sekalipun di samping namanya. Ya, emang nggak bisa dipungkiri sih kalau mobil AT04 dari AlphaTauri juga nggak mendukung. Tapi kalau kita lihat performanya dibanding dengan Tsunoda, yang seringkali dapat membawa mobilnya dekat ke poin, dan bahkan sudah berhasil membawa pulang beberapa poin dengan mobil yang sama. Nick De Vries jadi terlihat pelan. Dan rasanya emang berat sih untuk memberikan cap pelan kepada mantan juara F2 dan juara dunia Formula E ini. Tapi emang faktanya di 2023, Nick De Vries belum memenuhi ekspektasi. Ekspektasi siapa? Ya, ekspektasi kita para fans, ekspektasi tim, dan juga tentunya ekspektasi Helmut Marko. Kita semua juga udah tahu lah ya Helmut Marko kayak gimana orangnya. Bahkan Marko udah sampai mulai buka suara tentang bagaimana penilaian dia tentang De Vries ternyata belum tepat. Dan bagaimana penilaian Christian Horner yang memang dari awal skeptis tentang Nick De Vries ternyata lebih benar daripada penilaian dari Marko sendiri. Ini udah bukan hal yang baru sih buat Marko. Kalau ada drivernya yang underperform, dia nggak bakal takut untuk mengkritik mereka di publik dan bahkan ke media-media sekalipun. Apakah cara Marko ini benar? Salah? Ya itu kita nilai masing-masing aja. Yang pasti untuk Nick De Vries ini udah menjadi semacam peringatan. SP1 lah ya bisa dibilang. Oke, mungkin kita emang terlalu keras ke Nick De Vries. Karena musim 2023 aja belum sampai pertengahan. Dan udah banyak media yang gempar-gempor membawakan berita buruk tentang performa Nick. Ekspektasi kita ke Nick mungkin terlalu tinggi. Tapi gimana enggak? Dia mantan juara di F2 dan FI. Ditambah, kita juga udah ngeliat performanya yang sangat impresif saat dia menggantikan Alex Albon di GP Italia 2022 lalu. Kalau kita lihat balik ke karirnya De Vries sebelum masuk F1, di F2 dia sempat berkompetisi untuk 3 musim, yaitu di musim 2017, 18, dan 19. Di setiap tahunnya dia mengalami peningkatan terkait dengan posisinya di standing, sampai akhirnya dia bisa menang titel di tahun 2019. Dan walaupun memang memenangkan kejuaraan di F2 adalah sesuatu yang sangat impresif, tapi untuk memerlukan waktu 3 tahun untuk bisa mencapainya, bakal dilihat sebagai nilai minus di mata beberapa orang. Biasanya para generational talent, kayak Charles Leclerc atau Max Verstappen, bisa langsung membuktikan talenta mereka di tahun pertama. Apalagi dilihat di tahun kemenangannya di F2, kompetisinya juga bisa dibilang kurang sih. Pastinya mereka yang balapan di F2 tetap dianggap sebagai driver-driver muda yang sangat cepat. Tapi standarnya dibanding tahun sebelumnya sudah menurun. Bahkan Mas Go TV aja bisa finish di P2 klasemen tahun itu. Sekali lagi kita nggak bilang kalau memenangkan kejuaraan F2 adalah sesuatu yang tidak impresif. Cuma aja Nick nggak bisa dilihat sebagai generational talent selama 3 tahunnya di F2. Setelah menang di F2, Nick juga nggak dapet kursi di F1, makanya dia lari ke Formula E dulu. Di Formula E, Nick menemukan sukses yang cukup impresif dan memenangkan kejuaraan dunia Formula E di tahun 2021. Kayaknya dengan track record dari Nick ini, kita semua cukup senang ya saat dia diumumkan AlphaTauri sebagai salah satu pembalapnya di musim 2023. Iya sih, bukan generational talent kayak Verstappen atau Leclerc, tapi tetap aja adalah salah satu driver yang cukup cepat untuk F1. Tapi gimana ya, sejauh ini Nick masih belum bisa memenuhi ekspektasi kita kepada dia. Walaupun sebenarnya ekspektasi kita ke dia juga nggak tinggi-tinggi amat. Sebenarnya dari tadi gue pakai kata kita sih, walaupun ini sebenarnya opini pribadi. Tapi kalau dari gue pribadi emang nggak terlalu berharap banyak ke De Vries. Tapi setidaknya gue berharap dia bisa menyamai Tsunoda. Karir sebelum di F1 emang nggak bisa dijadiin jaminan kalau seorang driver bisa tampil bagus di F1. Driver seperti Guan Yu Zhou aja yang track record di F2-nya bisa dibilang lebih buruk dibanding Nick De Vries, bisa perform lebih bagus di F1. Masalah yang dihadapi Nick sebenarnya apa sih? Sampai bisa underperform di AlphaTauri? Apakah gaya mengemudinya kah yang kurang cocok dengan mobil, pressure yang didapatkah, atau karena alasan lain? Kita juga bingung. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung mbak, jujur mbak. Cuma Nick De Vries yang bisa jawab sendiri. Nick De Vries sendiri juga tahu kalau dia sedang underperform dan bahwa bos-bosnya di Red Bull udah mulai nggak sabaran.
Tapi untuk itu dia cuma bisa kasih jawaban, saya nggak terlalu peduli tentang apa yang dipikirkan orang lain. Saya cuma mencoba untuk memberikan yang terbaik saja. Ya sebenarnya gimana ya, kita semua juga pasti pengen Nick buat bisa kompetitif, biar battle di midfield juga makin asik. Dan Nick sendiri juga pasti pengen untuk bisa bersaing, sampai akhirnya bisa diangkat ke tim utama Red Bull. Tapi di F1 hasil yang berbicara. Kalau performa Nick sampai akhir musim nggak mengalami peningkatan, kayaknya sih karirnya di F1 bisa terpotong singkat. Bahkan kalaupun terjadi peningkatan, harus merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Program junior dari Red Bull masih punya banyak anak akademi yang ingin membuktikan diri mereka. Belum lagi ada om-om Australia yang kayaknya udah gatel mau balapan lagi. Setidaknya sebelum musim ini berakhir, Nick De Vries harus bisa menyamai performa Tsunoda yang akhir-akhir ini lagi panas. Bahkan kalau bisa melebihi Tsunoda dan menjadi tim leader di AlphaTauri. Kita lihat aja gimana performa De Vries ke depannya. Apakah akan terjadi peningkatan atau gitu-gitu aja? Kalau misalnya gitu-gitu aja sih, udah kelihatan Helmut Marko bakalan ngambil kapak dan bisa-bisa memotong kontrak De Vries di tengah season. Gimana kalau menurut kalian? Apa pendapat kalian tentang Nick De Vries? Dan apakah dia bisa improve untuk sisa musim ini? Bisa komen di bawah. Tapi itu aja untuk video dari Ngobrol F1 kali ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian suka video ini. See you guys in the next video. Bye-bye.